Selamat hari Minggu, orang-orang bilang happy Sunday, selalu ada kata happy sebelum Sunday, itu milik kita orang percaya ya. Jadi kalau udah happy Sunday semua harus happy, selalu ada alasan untuk kita bilang Sunday kita happy day ya. Saya Tamara Geraldine Tuana Kota, ibadah yang ketiga, saya happy banget, saya orang yang diproses sama Tuhan, ini kira-kira tahun ke-15 saya diproses oleh Tuhan dan saya masih berproses. Ini di ibadah yang ketiga tadi saya khotbahnya berseri ya kan 1, 2, 3. Satu tadi tentang undangan kerajaan sorga. Untuk kita semua itu adalah orang-orang yang diundang untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tadi dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya, perumpamaan gadis bijaksana dan juga gadis bodoh. Hari ini kita punya pilihan mau jadi yang bijaksana atau yang bodoh. Nah, untuk jadi yang bijaksana, saya dan saudara sebagai orang percaya harus punya kualitas doa. Itu ibadah yang kedua tadi tentang deeper prayer. Doa mesti punya kedalaman. Itu ilustrasinya kayak orang tuh sama-sama di laut ada aktivitas snorkeling sama diving. Nah, beda tapi ya. Doa juga gitu. Doa yang begitu aja sama doa yang bisa dalam itu efek sampingnya beda-beda. Ya kan ya. Soalnya investasinya juga kelengkapannya, persiapannya juga beda-beda ya kan ya. Diving mesti bawa tabung, mesti pakai Google, biasanya juga nggak pinjem-pinjeman, beda sama snorkeling kan, nggak perlu bisa jago-jago berenang ya kan ya, tapi yang dilihat terbatas. Nah di yang kedua tuh tadi ketika kita punya kedalaman dan kualitas doa, doa tuh kan komunikasi sama Tuhan ya. Ketika kita punya kualitas berdoa itu kayak minum obat saudara ya, ada efek samping kan ya. Tapi efek sampingnya positif. Waktu kita minum obat kan dibilang jangan nyetir, efek sampingnya ngantuk gitu. Demikian juga ketika kita punya kedalaman doa sama Tuhan, itu saudara sama saya punya efek samping yang luar biasa. Kenapa? Kita jadi punya kedalaman dalam beriman. Nah ini adalah khotbah yang ketiga. Waktu kita perbaiki cara kita komunikasi sama Tuhan, itu secara otomatis kita punya kedalaman iman saudara. Dan hari ini kita sebagai orang percaya itu adalah orang-orang yang sebaiknya punya iman yang tidak terguncangkan. Nah itu adalah iman yang dalam. Saya baru sadar bahwa saya belum memperkenalkan diri saya. It's okay, okay? Gak apa-apa, prolog harus panjang baru kenalan. Saya Tamara Geraldine Tuana Kota ya. Tamara Geraldine Tuana Kota. Saya dari Jakarta Selatan. Hari ini saya di BSD. Tuhan luas banget daerah saya hari ini. Saya diproses sama Tuhan tuh 15 tahun ya. Dari 15 tahun ini saya masih berproses. Dan terus terang aja saudara, khotbah yang hari ini saya mau khotbahin, yang sekarang ini mau saya khotbahin, ini lagi khotbah juga yang saya hidupi. Saya lagi memperbaiki kualitas doa saya sama Tuhan. Hari ini secara intim dan pribadi. Kenapa? Karena saya juga mempunyai efek samping kedalaman iman untuk apa yang hari ini sedang terjadi di hidup saya ya. Khotbah itu buat saya harus lebih dulu bisa mengubah si pengkhotbah baru dia bisa dikhotbahin ya. Pengkhotbah itu harus lebih dulu dikhotbahin sama khotbahnya. Penginjil kalau dia berhenti menginjili dirinya sendiri dia gak akan kemana-mana ya. Jadi kita bicara soal kedalaman iman. Kedalaman iman itu saudara kalau lihat ya di sini ya, kita buka slide-nya ya. Ini saya ambilnya dari 1 Yakobus saudara. Nanti dibuka ya. 1 Yakobus 2 Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Nih ini ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Jadi kalimatnya gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara coba lihat di sini ya, ada beberapa kata ya bisa di highlight ya, bisa digaris bawahi. Ada dibilang ini, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Terus ada terusannya saudara. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba lihat saudara. Ini kalau orang dunia gini. Udah anggap aja bahagia ya. Kalau kita lagi tertimpa kemalangan. Gimana coba itu. Orang dunia udah langsung ngelihat ini kayaknya ada yang salah nih. Tapi kan kita tahu Alkitab itu gak bisa salah. Alkitab itu ya dan amin, ini firman Allah, isinya semua kebenaran. Jadi ketika Alkitab itu bilang anggaplah sebagai satu kebahagiaan, ini bukan sesuatu hal yang gak mungkin untuk dilakukan loh saudara.
Waktu Tuhan bilang ya di sini ya, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu itu saya dan juga saudara jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, itu kita mesti bahagia. Ini butuh hikmat saudara. Ini kalau orang dunia itu ngomongnya ambil hikmahnya aja, ya enggak? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan, itu kalau bahasa sekulernya gitu, ambil hikmahnya aja, ya kan? Hikmah itu hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan dari seseorang untuk tetap bisa melihat hal baik bahkan di sebuah tragedi. Makanya orang bilang ambil hikmahnya aja. Kecelakaan, untung ya cuma mobilnya gitu kan ya. Nanti misalnya hilang dompet, untung ya KTP-nya gak masuk ke dompet. Segala sesuatunya itu masih ada yang baik. Nah itu hikmat, perlu hikmat. Ada satu kata lagi yang bisa kita garis bawahi. Di situ ada bicara tentang buah. Buah yang matang. Buah itu dinikmati. Buah itu bentuknya baik dan indah sekali. Jadi ketika seseorang itu bisa punya hikmat, pakai kacamatanya Tuhan, dia bisa berbuah saudara. Dan itu butuh iman. Nah, kalau kita pelajari di sini ya. Yang pertama untuk dapetin iman itu kita mesti ngerti dulu, kita mesti punya landasannya ya. Slide selanjutnya, jadi kita harus punya foundation. Ibu-ibu saya bukannya mau ngomongin alas bedak bu ya. Ketika kita bilang foundation itu adalah dasar. Saudara mas saya hari ini gak ngerti loh bagaimana cara melakukan atau menumbuhin iman kita. Kalau kita gak tahu definisinya iman dengan bahasa yang praktis dan sehari-hari lah sekarang. Iman itu apa sih sebenarnya? Kita pahamin dulu saudara ya. Iman tuh ini sebenarnya, slide selanjutnya. Iman tuh ini. Iman itu pegang yang ini aja saudara. Iman itu percaya pada karakternya Tuhan. Percaya pada karakter Tuhan bahwa Tuhan ya Tuhan. Tuhan gak punya karakter apapun selain karakter yang baik. Tuhan gak punya sifat apapun selain sifat yang baik. Tuhan memiliki segala profil yang baik, dia Tuhan saudara. Ya saudara hari ini kalau mau beriman tangkap itu dulu bahwa Tuhan kita hanya punya yang baik. Karakternya baik, sifatnya baik, profilnya juga baik. Segala sesuatu yang baik itu Allah kita. Yang kedua kita percaya pada janji-janjinya Tuhan. Waktu kita percaya pada janji Tuhan kita juga harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang gak bisa berhutang. Tuhan gak jadi lebih kaya ketika hari ini saudara sama saya ngerasa belum diberkati. Kalau hari ini kita masih berkekurangan, saudara gak boleh berpikir bahwa Tuhan jadi nambah kaya karena hari ini kita sedikit lebih kurang dari hari kita kemarin. Nah percaya sama janji Tuhan, ini saya lagi ngotbahin diri saya sendiri juga ya. Yang percaya sama janji Tuhan, janjinya Tuhan itu sebenarnya udah gak perlu diingat-ingat lagi. Yang perlu diingat itu adalah janji itu satu paket sama perintah saudara. Dan itu yang lupa kita tanya kadang-kadang sama Tuhan. Saudara kalau misalnya sekarang pergi ke showroom gitu kan ya, showroom mobil gitu ya. Ada tulisan di sana, ini juga bukan endorse ya bu. Beli Innova berhadiah AC gitu. Saudara bisa gitu pergi ke dealer itu tuh saudara bilang mana AC-nya. Dealer pasti akan bilang beli dulu dong Innovanya. Perintahnya beli Innova, janjinya berhadiah AC. Saudara hari ini gak usah tagih-tagih janji Tuhan. Tuhan gak bisa hutang. Tuhan akan genapi janjinya. Cuma masalahnya saya sama saudara tanya gak perintahnya apa. Lakukan perintahnya. Tuhan hanya punya satu hukum yang Tuhan mau. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dia mengasihi kita saudara. Itu aja. Ketika perintah itu saudara lakukan, saya lakukan. Janji itu mengejar saya dan saudara hari ini. Ingat saudara ya, beli dulu Innovanya, baru tagih AC-nya. Yang ketiga saudara harus percaya juga pada apa? Kedaulatannya Tuhan. Ini langkah buat kita punya iman. Iman harus percaya pada karakternya Tuhan, percaya pada janjinya Tuhan, tapi juga percaya bahwa Tuhan punya kedaulatan. Tuhan berdaulat saudara. Tuhannya sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhannya sama. Perjanjian lama, perjanjian baru, zaman now kita bicara the same God. Kita bicara Tuhan yang sama. Tapi bagaimana metodenya, bagaimana skemanya, bagaimana polanya, suka-suka Tuhan. Kita gak boleh ikut campur, ikcam kalau kata orang, ikut campur.
No, Tuhan punya kedaulatannya. Bagaimana cara dia menyelesaikan? Tuhan punya kreativitas yang sifatnya ilahi. Tuhan punya konsep dan juga perencanaan yang sungguh sangat ilahi. Yang kadang-kadang saya sama saudara itu gak bisa selamin. Dan kita mesti nurut sama itu saudara. Tadi saya sekalian kesaksian gitu ya. Waktu di ibadah yang sebelumnya. Waktu saya ditolong sama Tuhan gitu ya. Saya punya kecenderungan waktu itu untuk bunuh diri setiap 6 jam coba saudara. Waktu saya mau bunuh diri yang terakhir gitu ya, saya mau tabrakin mobil ke pohon gitu. Terus gagal, habis itu saya mau ulang lagi gitu kan ya, dengan perhitungan yang lebih sempurna waktu itu. Ternyata ketika percobaan kedua saudara tahu apa? Tuhan taruh pedagang kaki 5 di seputaran pohon itu. Nggak bisa saya tabrak, karena mau bunuh diri bukan mau bunuh massal. Nah di situ kan cara Tuhan pada waktu itu saudara untuk menjaga saya. Dia bisa taruh pedagang kaki 5 itu di pohon. Bukan berarti Tuhan lebih sayang pohon. Tuhan ikut gerakan rehabilitasi dan juga reboisasi. No. Cara Tuhan nolong suka-suka Tuhan. Dia tolong saya gitu. Dengan apa? Dengan taruh pedagang kaki 5 itu. Saudara. Dan hari ini kalau ada badai di dalam hidup saudara sama saya. Kadang Tuhan menghentikan badainya untuk menunjukkan dia Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa biarkan badainya untuk dan memeluk saya dan juga saudara. Untuk apa? Juga menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan yang berjalan beriringan dan bersama-sama. Jangan limitin Tuhan. Karena cara kerja Tuhan itu kreativitas dan segala sesuatunya itu sifatnya ilahi saudara. Ya, masalah kita sama, cara menyelesaikannya itu bisa beda-beda. Percaya pada karakter Tuhan, percaya pada janji Tuhan, percaya pada kedaulatan Tuhan. Saudara sama saya hari ini tidak berurusan sama Tuhan yang mencari jalan. No, Tuhan yang bekerja bersama dengan saya dan saudara hari ini adalah Tuhan pembuat jalan. Saudara. Dia itu waymaker, bukan wayfinder. No. Saudara kalau lihat ya pada waktu Musa. Itu dia ketemu ya, persoalan besar loh itu, ketemu laut loh saudara. Emang Tuhan waktu itu ngomong, Musa ayo coba tolong ngobrol dulu sama mereka semua. Kita belok kanan ya, kayaknya di sana ada jalan yang lebih pendek dan lebih gampang. No, Tuhan buat jalannya, tetap di situ Tuhan belah lautnya. Hari ini saudara, kita berurusan dengan Allah yang sama. Dia gak cari jalan buat saya sama saudara. Jadi saya sama saudara gak perlu cari jalan di luar. Dia bikin jalan buat saya sama saudara. Dan itu perlu iman. Itu foundation, itulah dasar kita untuk bisa jalan sama Tuhan. Beriman, nyender sama Tuhan saudara. Hari ini aja yang namanya pergi dari rumah saya itu di Jakarta Selatan. Saya sampai di BSD ini ya saudara ya. Itu perlu kerendahan hati. Perlu latihan bahwa saya sampai di BSD itu bukan karena kuat gagah saya. Saya udah nyetir dari umur 15 tahun loh saudara. Bukan di jalanan ya, saya diajarin nyetir 15 tahun tapi saya punya SIM memang 17 tahun. Jadi saya begitu 17 tahun langsung punya SIM, langsung nyetir di jalanan. Jadi sekarang saya umurnya 50, setua itu loh saudara. Saya udah punya cucu 1, ini lagi dikuatbain sama nenek-nenek. Jadi selama saya nyetir dari umur 50 sampai sekarang dari 17 sekarang umur 50 saudara ya. Itu kan bukan kuat gagah saya. Saya harus berpikir melibatkan Tuhan bahwa ketika saya pergi dari rumah. Itu bukan karena saya jago nyetir doang. Tapi Tuhan juga luputkan. Dari pengemudi-pengemudi yang kurang cakap. Kenapa? Saya mesti hadir di sini. Karena Bapak Gembala udah bilang Tamara khotbah. Kalau enggak kan Pak Budi. Siapa di sini akhirnya? Tuhan itu luputkan. Mungkin saya nggak lihat, tapi ketika saya merendahkan hati saya bahwa saya sampai di sini itu juga ada perkenanan Tuhan. Hari ini kita bisa jalan beriman sama Tuhan bahwa di hal-hal sepele pun Tuhan ikut kerja. Dulu waktu saya kan dulu ini ya di kehidupan sebelumnya saya kan gadis disco, Bu. Ratelindo, Ratu Teler Indonesia. Mana ada adik-adik, ini bukan untuk menjadi inspirasi oke, saya cuma mau kasih tahu saya sekacau itu. Saya dulu kalau pulang dari disco itu ya, itu pagi sepagi-paginya saudara. Jam 6, jam 7, habis itu mandi ke gereja bentar, seolah-olah bisa netralisir gitu. Ya, berangkat Jumat, pulang Minggu. Nah saudara saya tuh nyetir sendiri. Saya nyetir itu kadang dalam keadaan itu gak normal. Gak sober saya ya, gak waras gitu. Saya nyetir, saya gak cakap loh. Saudara tahu gak?
Di jam yang sama itu mungkin ada gembala-gembala, pendeta-pendeta. Mereka juga keluar tuh jam 6 pagi mau khotbah, coba. Bayangin tuh saya, betapa Tuhan mengasihi saya. Tuhan luputkan. Hari ini juga gitu. Saya hari ini hamba Tuhan yang mau datang ke sini itu khotbah. Emang di sana ratu-ratu disko udah pada tobat semua? Masih ada saudara yang juga nyetir-nyetir. Tapi Tuhan luputkan itu. Nah di setiap aspek kehidupan kita, kalau kita ngerti bahwa tanpa kita lihat Tuhan itu kerja di hal-hal sepele kita. Jadi kita percaya bahwa untuk perkara yang besar Tuhan udah di depan berperang untuk semuanya saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi ada 3 ya di situ. Nah ayatnya ini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar, Tuhan bilang, pada pengertianmu sendiri. Ini ayat dahsyat saudara. Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Hidup saya tuh pernah jalannya gak ada lurus-lurusnya. Pak, Bu, belok aja. Kenapa? Karena saya gak ngakuin Tuhan. Ngakuin Tuhan itu bukan berarti pindah agama loh. Ibu-ibu, bapak-bapak ngakui Tuhan tuh gini. Saya pernah jadi orang yang kepahitan, ya kan ya. Makanya saya pengerasan hati, sirosis saya, ya kan ya. Tahu nggak kenapa? Karena saya nggak ngakuin Tuhan di dalam segala laku saya. Yang saya akuin tuh dunia. Dunia ngomong apa, ya saya taruh gitu kan ya. Saya ini perempuan yang nggak pernah melahirkan, mandul. Habis itu dunia bilang nggak afdol. Perempuan tuh kalau nggak hamil melahirkan tuh nggak afdol katanya. Saya akuin, taruh, ya kan. Emang Tuhan yang bilang kalau perempuan gak hamil melahirkan gak afdol. Tapi yang saya akuin itu, saya taruh. Ini gak lurus jalannya. Padahal sekarang mana yang gak afdol coba? Perempuan hamil, ntar kalau udah melahirkan kan ditanya ya kan ya. Melahirkannya cara apa Bu? Sesar atau normal? Terus kita bilang sesar, oh belum normal, gak afdol. Nanti kalau udah ditanya lagi, normal. Ini normal melahirkannya. Oh ya, laki perempuan. Perempuan, laki belum ada Bu. Gak afdol. Banyak kali pun gak afdolnya. Saudara sekarang mau tanya sekarang, wah belum punya anak langsung. Semua sambung, Samsung. Bukan endorse Pak ya. Sekarang saya gak afdol. Sekarang saya mau tanya, mati pun aku nanti malam coba mana yang bisa dibawa. Anak sambung, anak langsung. Gak ada. Nanti Tuhan bilang, kok gak bawa apa-apa? Gak afdol. Baru saudara mas saya bisa repot. Kalau saya waktu itu ngakuin aja Tuhan di segala laku saya. Jalan saya pasti lurus, dilurusin sama Tuhan. Lepas dari semua labelnya saudara. Kalau dibilang iman itu gak kelihatan, iman tuh kelihatan saudara. Iman itu kelihatan. Saudara kalau baca ya, di firman itu ada cerita soal Bartimeus ya. Bartimeus itu tuh orang buta. Dia tuh pengemis minta-minta di jalanan ya saudara ya. Bartimeus itu gak ngakuin apa yang dikasih sama dunia. Dia mengakui Tuhan. Buktinya apa? Waktu Bartimeus di eranya Bartimeus itu ya, semua orang yang berpenyakit, orang yang kusta, orang yang punya penyakit menular, semua orang-orang yang kayak gitulah sampah-sampah gitu. Mereka dikasih jubah saudara, nanti saudara baca ya ceritanya gitu ya. Mereka dikasih jubah supaya apa? Supaya mereka dikenali di jalanan, oh ini berpenyakit. Supaya orang-orang misalnya pemuka agama, orang-orang suci yang dianggap suci, itu kalau jalan, kalau ngelihat mereka bisa ambil jarak. Supaya gak kena, supaya tidak terpapar, supaya tidak tertular gitu. Nah Bartimeus saudara si pengemis buta ini ya pada waktu dia mendengar bahwa Tuhan datang. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia teriak-teriak loh. Dia teriak-teriak terus orang-orang di sampingnya kan bilang diam jangan berisik. Dia malah teriak lebih keras. Padahal dia gak lihat itu beneran Tuhan apa enggak. Tapi dia iman aja gitu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus tuh nanya benar-benar sama dia. Sini dipanggil saudara. Nanti saudara baca ya di situ ya. Pada waktu dia tahu dia dipanggil, Bartimeus dia buka jubahnya, dia datang ke Tuhan. Tuhan belum nanya padahal waktu itu mau diapain, tapi dia buka. Sekarang saya mau tanya, pada waktu Bartimeus buka bajunya, jubahnya, saya mau tanya, udah sembuh belum? Udah sembuh belum? Belum. Tapi dia tunjukin imannya, dia buka. Dia akuin ini Tuhan, dia gak akuin lagi si jubahnya. Saudara hari ini sama saya, akuin Tuhan, buka jubahnya. Label apa yang sekarang hari ini lagi nempel, kita ambil dari jalan, kita pungut, kita taruh di sini kita. Lepasin saudara, akui Tuhan di segala jalan kita. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Coba lihat saudara, ini sekalian juga.
saya ini, waktu saya bilang ini, kenapa ya Tuhan tutup rahim saya? Sekarang saya punya pengertian, saya itu punya 4 anak saudara, itu dari 4 ibu coba. Beda-beda semua, gak ada darah daging, semua darah Kristus. Yang pertama itu dari istri pertama suami saya. Meninggal waktu anak kami itu umur 8 tahun coba ya. Anak kedua itu saya lagi syuting waktu itu ya di kehidupan sebelumnya itu. Lagi teler waktu itu. Saya kalau syuting aja saya teler waktu itu, coba bayangin. Tiba-tiba ada keranjang datang. Pas saya OB, office boy bilang, "Bu ini pesanannya udah datang," katanya gitu. Pas saya buka, pesanan apa lagi gitu. Begitu buka, bayi saudara. Itu anak saya yang kedua. Coba ditulis gini, "Bu ibu gak kenal saya tapi saya kenal ibu dari TV, kayaknya ibu orang baik." Tuh bayangin tuh. Kayaknya ibu orang baik, dahsyat tuh ibu-ibu. Kesaksian roh. Itu anak yang kedua saudara, sekarang umurnya mau 20 tahun ini. Anak yang ketiga itu anak dari istri kedua suami saya yang meninggal waktu anak kami itu umur 7 tahun. Coba bayangin, jadi suami saya itu ditinggal sama istrinya 2 kali. Ini yang ketiga, hidup. Divonis 2 kali hidup dia. Saudara ya. Nah yang keempat itu anak dia lolos dari percobaan pembunuhan. Dia tadinya mau diaborsi, kita ambil terus ibunya dimuridkan, korban perkosaan. Jadi sampai hari ini ibunya sudah terima Yesus. Tapi anak ini memang gak bisa dikembalikan ke keluarganya gitu. Jadi ada 4 anak saya sudah. Ya kan ya, ibu beda-beda semua. Saya gak bisa tuh dahulukan Gaby yang pertama, hanya karena dia tegak lurus sama saya. Saya belum ngomong apa-apa tuh anak udah bisa ngerti saya. Yang kedua juga saya nggak bisa duluanin, kenapa? Hanya karena dia lahir langsung sama saya nggak bisa lebih sayang sama dia. Anak yang ketiga laki-laki satu-satunya, saya juga nggak bisa lebih sayang sama dia. Anak yang keempat hanya karena hidupnya epic, lolos dari bunuh diri, sesama pasien yang selamat dari perbunuh dirian, saya nggak bisa juga lebih sayang sama dia. Jadi hari ini saya ngerti kenapa iman tuh mesti ditunjukin. Tuhan tuh cuma mau ngajarin saya bagaimana cara dia mengasihi. Dan dia perlu izinkan gitu ya. Ada rahim yang tertutup. Hari ini saya bilang Tuhan mau tutup apa lagi? Tutup aja. Bahkan kalau Tuhan mau tutup hidup saya hanya untuk ngajarin bagaimana cara dia mengasihi, tutup aja. Hari ini apapun kita yang lagi diproses saudara, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Saya gak ngerti waktu itu kenapa Tuhan izinkan itu. Tapi hari ini saya tahu Tuhan gak kasih satu ujian yang melebihi kemampuan saya. Kalau saya punya anak kandung, saya rasa itu melebihi kemampuan saya untuk bisa adil gitu saudara. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Hari ini saya sebenarnya sudah dipulihkan. Sejak 6 tahun yang lalu saya tuh punya rahim reproduksi anak umur 29 tahun coba. Tapi saya bilang Tuhan kalau boleh saya jangan hamil lah ya gitu. Kemarin anak saya baru ngasih cucu yang pertama. Kan gak lucu kita hamil sama-sama masuk ke mall gitu ya kan ya. Terus melahirkan beda 2 minggu gitu kan ya. Nanti anak kita ngomong lu manggil Ii sama gue. Kagak bisa kita kan cuma beda 2 minggu gitu. Gak bisa saudara, jadi jangan bersandar pada pengertian sendiri karena kita kadang gak punya pengertian. Hari ini saya mau hamil, besok gak mau hamil. Saya dulu cuma mau hamil cuma ngebuktiin aja. Kenapa? Sekali lagi perempuan gak hamil gak afdol. Tapi itu dunia, ketika kita mengakui Tuhan dalam setiap lakunya kita, jalan kita lurus pasti gak berbelok-belok. Nah itu dasar kita saudara ya. Nah kita masuk setelah kita punya dasar, kita ngerti apa sih itu iman. Kita baru bisa bertumbuh. Slide selanjutnya. Bertumbuh, tadi disebutkan soal buah. Bertumbuh tuh gini saudara, to share is to grow, pasti semua pernah dengar itu ya kan ya. Ketika kita berbagi, kita baru bisa bertumbuh. Tapi ketika kita bertumbuh itu ada satu proses saudara, sebelumnya itu ada satu proses yang namanya berakar. Jangan kita pikir gini, oke Tuhan aku mau bertumbuh. Tanpa saudara sama saya bersedia diproses berakar dulu. Berakar itu emang ngeri-ngeri sedap kalau orang Batak bilang. Kenapa? Akar itu tumbuhnya ke bawah saudara. Gelap gak ada yang lihat. Saya itu waktu diproses sama Tuhan. Waduh semua kan salah paham gitu ngelihatnya kan ya. Sok suci lah. Mungkin dijauhin sama orang-orang gitu ya. Capek lah sama Tamara dikit-dikit Tuhan. Tuhan siapkan jawaban. Bilang sama teman-temanmu. Ya gimana Tuhan juga dikit-dikit gue. Lu enggak ya gitu. Waktu penanaman akar itu saudara, Tuhan itu mau tumbuhkan ya, satu akar yang sangat kuat.
Saudara sama saya hari ini dipersiapkan Tuhan untuk berakar. Tuhan gak ngomongin soal pohon kecambah saudara. Tuhan itu bicara soal pohon beringin yang begitu kokoh. Yang kadang akarnya saking kuatnya itu sampai kelihatan keluar dan itu gede banget. Kalah tuh pohon beringin yang mau saya tabrakin itu. Masih kecil dia. Kita tuh bicara pohon yang sangat besar. Bukan pohon kecambah. Pohon kecambah itu pohon yang sangat supel saudara. Taruhlah itu ya. Bijinya dikapas dia numbuh akarnya keluar. Ya kan ya. Taruh di tanah dia numbuh akarnya keluar. Pohon kecambah gitu supel. Kita gak didesain sama Tuhan untuk jadi pohon yang supel. Gampang dicabut. Kecambah tuh gampang dicabut. Dia supel tapi dia gampang dicabut saudara. Dia gampang untuk kelihatan dia berakar. Di setiap komunitas saudara kesini, saudara mingle, supel. Tapi saudara gak akan setia. Tuhan bicara penanaman pohon luar biasa. Pohon yang bisa berbuah tidak cuma berbuah. Tapi pohon itu juga bisa memberikan perlindungan kepada makhluk lainnya. Bisa ada burung yang berteduh. Dan itu baru kita ngelihat bahwa kita itu bisa bertumbuh. Bertumbuh itu gak akan terjadi kalau saya sama saudara itu gak punya iman yang cukup kuat untuk mau berbagi. Nih ya, kalau orang-orang gak beriman kan semuanya disimpan gitu ya. Saya tuh suka ngelukis, saya bisa mematung gitu ya, saya suka menulis. Kalau saya mau bertumbuh saudara, itu saya kasih tahu ya teknik paling susah ketika menulis, mematung dan melukis itu saya kasih tahu sama murid-murid saya. Habis itu apa? Habis itu saya gak mau dikejar dong sama murid saya. Saya keluar dari zona nyaman saya belajar lagi. Makanya sampai hari ini juga saya sekolah aja terus. Sekolah lagi. Tapi saya juga ngajar. Saya tahu murid-murid saya itu mesti pinter. Tapi saya juga punya bagian untuk bisa bertumbuh. Saya juga mesti keluar lagi. Saudara gak bisa bertumbuh kalau saudara gak berbagi. Saudara kan hidup di situ aja. Habis itu saudara kepahitan kalau tiba-tiba saudara gak ngajarin ilmunya. Tapi Tuhan kasih secara gratis. Itu yang bikin hari ini saya gak mau. To share is to grow. Berkat itu bukan buat disimpan. Berkat itu untuk dibagi. Dengan berbagi kita bertumbuh saudara. Dan kalau kita lihat ya setelah kita berbagi kita bertumbuh baru kita berbuah saudara. Saudara gak bisa itu. Berakarnya belakangan berbuah dulu Tuhan. Kan enak tuh berbuah ya kan ya. Gak bisa itu stepnya seperti itu. Berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, saudara kalau hari ini juga ya, saudara bilang udah berbuah, kita mesti cek saudara bahwa buah itu tidak dinikmati oleh si pohon. Kalau hari ini kita ngerasa berbuah, kita mesti tanya buah kita itu buat diri kita sendiri atau udah dinikmatin orang lain. Saudara pernah ngeliat ada pohon duren gitu, misalnya di depan situ, terus saudara tinggal sebentar nih ibadah. Saudara keluar lagi nih dari parkiran, udah hilang durennya. Terus saudara tanya, hah mana durennya tuh tadi? Terus ada gitu yang ngomong, iya dimakan sama pohonnya. Gak ada saudara, buah tidak dinikmati oleh si pohon. Jadi ketika saya sama saudara berbuah, itu yang nikmatin orang. Yang bisa lihat dampaknya itu orang. Hari ini kita ada di stage mana, kita bisa cek sendiri saudara ya. Jadi yang namanya iman, slide selanjutnya, iman itu adalah perjalanan. Dia itu perjalanan, dia itu sehari-hari dituntun sama firman-Nya Tuhan. Dan dikuatkan oleh roh yang bekerja di dalam diri kita. Yang lebih besar dari roh apapun. Ini saudara. Jadi saudara sama saya sebagai orang-orang yang hari ini katanya jalan sama iman. Saudara bisa menghadapi tantangannya dengan sukacita. Yang tadi dibilang di Yakobus 1 ayat 2. Ada tantangan itu menghasilkan ketekunan. Saudara sama saya hari ini kalau misalnya kita bilang wah ini kok hidup tuh penuh tantangan banget. Tadi saya udah bilang hidup memang mesti banyak ujian saudara supaya apa kita naik kelas. Hari ini apapun yang terjadi di dalam diri kita itu adalah keputusan dari kehendak bebas kita. Itu yang akhirnya jadi kenyataan kita hari ini. Dan tangkap itu sebagai apa? Masalah kita hari ini tangkap itu sebagai media ketajaman rohani saudara. Saudara sama saya hari ini mau tajam sama Tuhan itu kan perlu diasah. Saudara pernah lihat gak pisau tajam sendiri? Asahan di mana, pisau di mana? Kalau saudara saya hari ini itu mau tajam, asahan itu mesti dekat. Saya sampai bilang mungkin asahanmu adalah ibu mertuamu, asahanmu adalah anakmu, asahanmu adalah istrimu. Ya itu asahan semakin dekat, semakin tiap hari asa terus. Saudara saya hari ini itu tajam secara rohani saudara. Dan itu diizinkan Tuhan. Tuhan mau semuanya tajam karena nanti ketika hukum kekekalan terjadi.
saudara sama saya itu harus ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu cari roh-roh yang hari ini itu punya jiwa yang sangat militan. Dan itu diasah setiap hari saudara. Yang namanya iman itu bukan peristiwa, itu perjalanan setiap hari. Taking one step at a time sama Tuhan. Satu langkah aja setiap hari tapi konsisten. Yang berikutnya saudara di sini iman perjalanan dan bukan tujuan. Ya kalau orang bilang gitu ya, kapan sih kita tuh ikhlas? Kita nggak pernah tahu saudara, kita ikhlasnya itu kapan. Tapi saudara tahu ketika yang namanya ikhlas, saudara bahkan udah gak kepikiran sama definisi ikhlas. Saudara jalan aja sama Tuhan, nyender sama Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, setelah kita tahu itu definisinya, setelah kita tahu bagaimana cara menumbuhkannya, saudara sama saya harus tahu bagaimana cara mengaplikasikannya, ya kan ya. Kalau khotbah harus gitu, jejek gitu, landing gitu. Kalau enggak nanti susah ya kan. Alkitab bilang kalau ditampar pipi kanan kasih dua-duanya, hah gitu. Padahal di dalam Alkitab itu gak ada keisengan. Tuhan kita sekali lagi hanya punya karakter, sifat, profil, segala sesuatu yang baik. Kita gak punya Tuhan yang iseng. Jadi kalau misalnya dibilang di sini, gimana langkah praktis kita untuk bisa punya iman? Yang pertama saudara sama saya hari ini mesti punya satu persekutuan. Persekutuan dengan saudara seiman. Tapi tentukan juga arahnya ya saudara. Saudara gak bisa nih hari ini, iya dengan saudara seiman. Dulu saya juga ke disko sama saudara seiman. Soalnya kalau gak seiman kita biasanya bablas. Jumat berangkat baru pulang hari Rabu saudara, ladies night. Kalau sama orang seiman dulu saya paling gak hari Minggu pulang dulu gereja ntar berangkat lagi. Tapi itu gak benar. Cari orang seiman yang navigasinya juga sama gitu. Kalau yang dilihat di sini di Kisah Para Rasul 2 di Kisah Para slide selanjutnya. Di Kisah Para Rasul itu adalah kumpulan dari orang-orang seiman yang mereka itu senang banget ngomongin apa? Pengajaran-pengajaran Rasul. Nah hari ini mesti punya komunitas yang seperti itu. Yang saling menguatkan. Dia satu tujuan saudara. Jadi gak cuma sekedar orang beriman. Seiman. Kadang kan kita bilang kalau menjadi orang positif tinggal sama lingkungan yang positif. Betul. Tapi periksa juga apakah pembicaraannya positif. Karena orang yang positif itu kalau misalnya mereka lagi bergabung, kalau sudah mulai ambil topik yang negatif, berarti udah nggak positif lagi. Itu ya saudara ya. You have to leave, take out. Tadi saya udah bilang waktu kita bergabung gitu, saudara udah mulai nggak sejahtera, bergunjing atau misalnya merokok gitu, saudara nggak sejahtera, saudara cabut. Jangan ada jangan ada kalau. Saya bilang gini, dulu saya tergabung dalam satu ikatan arisan, ya, saya udah gak sejahtera di situ. Adalah yang nah arisannya itu namanya Rojali, saudara. Solid banget, rombongan janda liar. Gak semuanya janda, tapi semuanya bermasalah dalam pernikahan. Wah solid, saudara. Mereka benar-benar yang namanya solidaritas tiada batas, gitu. Karena mereka merayakan hal yang sama. Seiman gitu. I'm happy when you are happy gitu kan ya. Your happiness is my happiness gitu. Tapi saudara ketika salah satu orang dipulihkan dia gak diajak ngopi lagi coba saudara. Karena udah gak setia kawan. Nah hari ini kalau kita itu masih tergabung dengan yang begitu. Dulu saya gak mau tinggalin soalnya saya pikir gini, wah kan saya berbisnis. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dia bisnisnya goal, dia gak ingat lagi sama saya gitu. Atau jangan-jangan dia nanti jadi istri gubernur. Kalau misalnya saya tinggalin, ntar dia gak ingat lagi sama saya. Jangan saudara, akui Tuhan aja. Gak usah pakai jangan-jangan. Hari ini kita mesti punya persekutuan dengan orang-orang yang seiman dan seimbang. Dia satu arah sama kita. Yang kedua saudara, yang harus dipraktekin dalam langkah iman. Yang kedua adalah mencintai firman-Nya Tuhan. Nanti baca ya di sini di Roma 10 ayat 17 saudara. Mencintai firman Tuhan. Iman itu bisa timbul dari pendengaran akan firman Allah. Siapa yang di sini bisa dengar suara Tuhan? Siapa yang pernah baca Alkitab tiap hari? Siapa yang baca Alkitab hampir tiap hari? Siapa yang tiap hari dibacain Alkitab? Siapa yang hampir tiap hari dibacain Alkitab? Paling enggak baca satu pasal. Pernah baca Alkitab. Semua dong ya. Dari tadi juga saya yang bacain. Ya kan ya. Lumayan dah. Saudara tahu enggak?
Kalau saudara buka firman, itu saudara dengar suara Tuhan. Jadi hari ini semua punya kemampuan untuk dengar suara Tuhan kalau saudara baca firman. Jadi baca firman tuh kayak gini, saudara ambil waktu ya secara konsisten ya. Ngerti gak ngerti baca. Waktu saya baikkan nama Tuhan, saya cuma mikir gini, ya udahlah, Alkitab itu mencatat. Kalau kurang pengalaman, itu baca Alkitab. Mazmur itu jelas mengatakan hal itu. Alkitab itu pewahyuan yang ditujukan untuk orang-orang yang kurang pengalaman. Jadi saudara kalau misalnya kita baca Alkitab, itu sebenarnya, menurut saya ya, ngerti gak ngerti saya baca aja pokoknya. Waktu saya masuk sekolah teologi ya pertama, kan ditanya tuh sama dosennya, ada yang udah pernah selesai baca Alkitab 3 kali gitu. Ada loh yang ngangkat, saya sampai wow. Gitu. Ada yang 2 kali, ada juga yang ngangkat. Saya cuma bilang gini, Tuhan tolong luputkan dia. Karena saya belum selesai baca Alkitab walaupun saya lahir Kristen ya kan. Jangan sampai dia lihat saya Tuhan gitu kan ya. Enggak loh, tidak ada yang terluput di mata Tuhan. Disingkap. Sampai orang yang ngomong gini dosen saya, ibu kok nggak ngangkat tangan dari tadi gitu. Saya jawab aja, iya Pak masih dalam perjalanan gitu. Tapi mulai hari itu saya baca, ngerti nggak ngerti saya baca aja. Sampai saya selesai satu kitab tuh kitab Ezra, saya bilang Tuhan terima kasih, puji Tuhan Ezra selesai, belas aku nggak ngerti. Tapi terus itu saya ulang udah nggak, karena saya punya keyakinan udah nggak mungkin menaklukkan zaman now tanpa Tuhan dan Alkitab. Saudara tahu gak apa yang terjadi? Ketika saya setia aja ya saudara ya. Kadang memang Tuhan bikin ngerti, kadang enggak. Itu kayak kita ambil waktu sama Bapak kita ya. Tiap hari ngobrol 2 jam. Dengerin Bapak kita ngomong aja gitu. Kadang kita ngerti dia ngomong apa, kadang enggak. Tapi saudara kita melatih pendengaran kita sama suara Bapak kita loh. Kalau saudara ambil waktu tiap hari baca Alkitab. Saudara tahu ketika ada di persimpangan jalan. Suara sayup-sayup. Itu bunyi traffic segala macam. Saudara tahu sayup-sayup itu suara Bapak saudara atau bukan. Latih dengan baca Alkitab. Setiap hari paling gak 2 pasal saudara. Secara kronologis saudara kitab Yohanes mulai aja dari situ. Berulang-ulang. Saudara mas saya itu kan ilustrasinya domba ya. Domba itu adalah salah satu binatang yang dikategorikan oleh dunia itu adalah hewan terbodoh di dunia. Domba itu dia gak punya kreativitas, dia begitu aja. Sementara saya sama saudara di Alkitab itu ilustrasinya domba coba. Tapi domba juga diakui oleh dunia sebagai salah satu binatang yang punya pendengaran luar biasa, ketaatan di atas rata-rata. Domba dia hanya patuh dan kenal sama suara gembalanya sendiri, bahkan dia gak patuh sama gembalanya domba lain. Dan itu saya dan juga saudara. Hari ini kalau mau melatih pendengaran kita, baca firman saudara, cintai firmannya. Saudara kita hari ini tuh akan berhadapan dengan orang-orang yang bisa ngomong kayak gini. You mesti dengerin gua. Siapa tahu I yang dipakai sama Tuhan untuk ngomong sama you. Kalau saudara baca firman tiap hari, saudara bisa bilang sama teman kita, bilang ya tapi sayangnya bukan. Baca firman kadang ngerti tapi dia juga melatih pendengaran. Ambil waktu saudara secara konsisten. Itu juga iman. Yang ketiga saudara harus melayani dan juga mengasihi. Kalau saudara di sini ya kita baca di Yakobus 2 ayat 17. Saudara gak bisa hari ini langsung mengasihi. Hari ini tidak cukup mengasihi Tuhan. Tapi saudara saya juga harus punya rasa takut sama Tuhan. Hari itu dilatih saudara. Saudara mesti ngerti dulu siapa yang saudara layanin. Ladenin kalau bahasa sehari-harinya ya kan. Yang lain jangan diladenin saudara. Yang namanya melayani itu dimulai dari rumah dan itu sifatnya full time. Jangan jadi orang yang ngeladenin part time. Kayak saya dulu, tobat, kumat, tomat. Saudara masih hari ini mesti jadi full timer, ngeladenin Tuhan. Yang lain jangan diladenin. Baru saudara bisa mengasihi. Kalau saudara masih jadi part timer atau lebih parah lagi freelancer. Ya kan, gereja tuh penuh banget tuh kalau udah Paskah sama Natal. Sampai nambah kursi gitu. Saudara hari ini sama saya itu mesti jadi full timer. Kita tahu siapa yang kita ladenin. Di rumah jangan bikin iblis tepuk tangan. Tadi kita udah dengar kan ya bahwa apa? Bahwa segala sesuatunya itu Tuhan sudah injak-injak di bawah. Saudara jangan bangkitin lagi. Saudara sama saya hari ini harus ngerti ketika kita ngeladenin Tuhan. Iblis gak kita biarin untuk tepuk tangan bahkan dari rumah kita. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana cara kita menjawab istri kita, suami kita, itu harus lepas dulu dari trauma-trauma kita. Sehingga kita bisa ngomong manis sama yang kita ladenin.
Lepas dari segala trauma. Saya kalau ngomongin trauma ya, trauma itu gak cuma sesuatu yang menakutkan loh saudara. Trauma itu juga sesuatu yang kita ingat-ingat dari zaman dulu. Kalau sekarang mah drakor ya. Dulu kan catatan si boy ya. Ini ada gak yang ingat catatan si boy? Lepas dari trauma itu, bahwa hidup ini tuh bukan skenario yang ada di film. Sehingga kita bisa apa? Kita bisa mengakui Tuhan. Kalau hari ini kita masih hidup dengan catatan si boy ya. Begitu giliran kita berantem, ya kan dulu kan catatan si boy gitu ya berantem. Berhentiin mobilnya, aku mau keluar cari taksi gitu kan. Begitu suami minggir ke jalan, buka pintu nyariin taksi, marah lagi. Atau enggak berantem di rumah, aku udah gak mau lihat muka kamu. Aku kesel sama kamu, banting pintu, habis itu keluar. Gak dikejar, marah lagi. Lepas dari trauma itu, akui Tuhan gitu. Di segala jalan jangan akui skenario film, lepas dari semua-muanya. Maka dia akan meluruskan jalanmu saudara. Hari ini juga gitu, lepas dari semua nilai-nilai, value-value yang ada di dunia. Wah lu loser, lu kurang viral. Lepas dari itu saudara, saudara saya tangkap ini, kita sudah lebih dari pemenang. Di luar sana memang banyak pemenang. Pemenang mereka mengusahakan kemenangannya saudara. Saudara mau jadi perenang hebat, saudara cukup berenang jauh lebih cepat dari yang lainnya. Saudara tinggal lari, saudara jadi pelari. Saudara bisa jadi pemenang. Saudara saya itu lebih dari pemenang. Ini ilustrasi terakhir. Dulu ingat Elias Pikal gak? Petinju, ya kan ya. Waktu dia bertinju, dia juara, dia punya sabuk. Saya ingat banget tuh Elias Pikal. Dia punya sabuk OPBF. Yang pertama dia ngelawan Yudo Chun dari Korea. Itu kan dulu petinju Korea, sekarang drama Korea. Saya mah ingat banget. Elias Pikal waktu itu dia dikasih hadiah luar biasa fantastis di waktu itu. Tapi dia benar-benar udah gak bisa dikenali lagi waktu itu ya. Dia maksudnya dia bertinju, dia kalahin ronde ke-8 Yudo Chun KO. Tapi Elias Pikal babak belur saudara. Dia pulang ke rumah ketemu istrinya Rina Syahaya. Sabuk dipajang. Duit dikasih ke istri yang dikasihinya saudara. Saya mau tanya yang lebih dari pemenang siapa? Of course. Istrinya lebih dari pemenang. Sekarang saya mau tanya yang disalib siapa? Yang pergi perang itu siapa? Yang hancur-hancuran punya tubuh berlubang itu siapa? Tuhan Yesus. Yang punya kekekalan siapa? Yang punya keselamatan siapa? Yang hari ini bisa hidup dan berjalan sama-sama Tuhan. Punya kehidupan. Memerintah bersama Tuhan siapa? Saya sama saudara. Jadi siapa yang lebih dari pemenang? Itu kita saudara. Jadi hari ini akui Tuhan aja. Bukan label-label di jalan. Hari ini saudara dibilang loser sama dunia. Lepasin itu saudara, buka jubahnya. Nah, saya juga lagi mau menghidupi. Saya akan tutup dengan kesaksian saya ya. Saya hari ini dia sebenarnya lagi menghidupin ini. Memperbaiki kualitas doa saya. Jadi sekitar 7 waktu saya diproses oleh Tuhan. Ya sambil nanti saya mau panggil tim worship. Waktu saya diproses sama Tuhan, saya tiba-tiba tuh buka tumpangan di rumah ya. Saya bilang Tuhan kalau boleh kirim juga orang yang mau mati ya gitu. Kan saya udah divonis tinggal 8 bulan. Saya pikir Tuhan kalau misalnya ada orang yang mau mati juga tolong kirim ya. Kan enak kita jadi ada punya teman saling bergandengan tangan saya pikir gitu. Jadi secara tidak sadar saya membuka rumah saya untuk tumpangan. Ada orang-orang yang saya sebelumnya gak kenal berpenyakit mereka. Jadi silih berganti datang gitu. Jadi saya pernah berbagi hidup dengan orang-orang yang HIV, ada yang LGBT yang gitu-gitu ya. Nah singkat cerita di tahun 2017 saya biasanya mereka sembuh kemudian mereka minta baptis kemudian ganti lagi itu dari tahun 2015. Dari tahun 2017 saudara itu 7 tahun yang lalu. Itu tiba-tiba salah satu tumpangan saya itu saya kayak dikit lagi gitu. Dia kayaknya baptis nih udah gitu. Dia tadinya LGBT. Dia datang ke rumah tiba-tiba nangis-nangis. Dia tinggal di situ. Dia pergi sebentar pas dia pulang dia tiba-tiba nangis. Dia bilang dia harus masuk penjara. Wah saya kaget gitu kan masuk penjara. Saya udah berpikir macam-macam. Saya bilang wah kalau masuk penjara ntar dia LGBT lagi dong gitu kan. Gak jadi baptis gitu. Punya anak kecil pula gitu. Kenapa masalahnya? Dia terlilit penipuan, hutang. Itu 3,3 M saudara. Saya bilang wah saya dengan gagah berani kurang berhikmat gitu ya. Terus saya bilang saya gak akan ngebiarin jiwa ini Tuhan saya pikir gitu.
Padahal kan sebenarnya kalau masuk penjara juga kan ini kan Tuhan yang pegang ya gitu. Jadi singkat cerita saudara, saya agunin rumah saya coba. Hanya untuk yang segitu. Dengan perjanjian selama 10 tahun nanti dia cicil gitu ya. Berjalan baik 7 tahun saudara. Sampai kemarin tiba-tiba mulai tahun lalu sudah datengin debt collector coba. Hah, ada apa nih, saya pikir gitu. Kan saya gak ngerasa punya utang ya gitu kan ya. Debt collectornya satu suku lagi sama suami saya. Terus ada apa nih, rumah saya harus jadi masuk ke balai lelang coba saudara. Terus saya mikir, loh kok gini sih gitu ya. Terus saya berdoa, saya punya iman. Tuhan pasti siapkan, Tuhan pasti siapkan. Pasti Tuhan siapkan. Saya orang yang hari ini, saya benar-benar mau nunjukin sama Tuhan bahwa saya mengasihi Tuhan gitu. Jadi saya tahu Tuhan pasti siapkan. Rumah ini gak akan masuk balai lelang, saya pikir gitu. Saya berdoa terus. Karena tahun kemarin itu adalah tahun yang cukup berat buat saya gitu. Sampai hari ini. Terus kayaknya kok ini mana nih ya Tuhan, gak jawab-jawab gitu. Tapi di dalam hati kecil saya Tuhan bilang kan ada gitu. Terus saya bilang iya mana ya gitu, saya gak bisa lihat saudara. Sampai tau gak, saya kemarin waktu saya ulang tahun ya ke-50, saya baru ingat loh. Waktu saya ditarik sama Tuhan ya, jadi hamba Tuhan. Saya tuh punya satu tabungan terakhir lah ya. Yang bunganya itu setiap bulan itu pasif income saya. Jadi saya tuh kemana-mana saya tuh dalam perawatan lah. Itu jumlahnya itu sama persis kalau saya mau ngebebasin rumah itu. Yang hari ini tuh jadi rumah doa. Saya bilang, oh itu ya Tuhan. Jadi saya lunasin aja. Dunia mungkin bilang gila, tapi itu saya lunasin aja. Terus saya bilang gini, Tuhan itu kan uang kalau saya mau liburan, kalau saya mau begini, saya mau begitu. Terus saya gimana? Gak bisa liburan dong. Terus Tuhan bilang, coba buka kalender. Hari ini kan anak-anak pada sekolah liburan. Iya, semuanya khotbah. Kapan liburannya? Terus saya bilang gini, oh iya juga ya Tuhan ya. Gak apa-apa, kasih aja, udah lunas sekarang. Terus kata Tuhan gini, nanti kalau emang bisa liburan jadwalnya ada, baru aku sediakan. Ini Tuhan hari ini dia gak ngebebasin saya dengan hal yang ada di dalam pikiran saya saudara. Tuhan siapin, hari ini saya jadi lebih tergantung sama Tuhan. Saya bisa tahu gitu loh bagaimana Tuhan merawat saya. Hari ini aja saya seneng banget. Coba lihat bayangin, tadi saya di sini saya udah bilang gini, nanti pulang ke rumah saya mau beli tuh nasi campur. Saudara tahu nggak? Khotbah belum kelar aja udah ada nasi campur tuh di konsistori. Itu Tuhan merawat saya saudara. Hari ini saya nggak tahu kita tuh lagi di prosesnya gimana. Jangan limitin bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan itu memelihara, bagaimana cara Tuhan itu memegang saya dan juga saudara. Itu tadi lagu yang ku percaya janjimu ajaib. Saya hari ini kalau mau punya iman, saya harus percaya janjinya Tuhan ajaib. Berserah sama Tuhan, berserah itu menukar kelemahan saya dengan kekuatan Allah. Itu transaksi yang diizinkan sama Tuhan. Tukar. Semakin kita lemah, tukar saudara, kekuatan Allah. Ya, hari ini saya belajar juga bagaimana punya iman yang dalam sama Tuhan. Itu memperbaiki komunikasi saya sama Tuhan. Boleh ya kita nyanyiin lagu itu ya. Saya seneng nih nyanyi-nyanyi pokoknya. Go. Yang pertama saudara percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Dia hanya punya karakter yang baik, sifat yang baik, profil yang baik. Yang kedua, dia Tuhan yang gak bisa lebih kaya. Atau dia lebih seneng ketika kelihatannya berkat kita tersendat-sendat saudara. Saudara harus percaya sama janjinya Tuhan, tapi saudara juga harus tanya perintahnya apa. Yang ketiga saudara percaya sama kedaulatan bahwa Tuhan itu memegang kendali segalanya. Dia punya kreativitas, konsep, perencanaan yang sifatnya ilahi yang kadang-kadang gak bisa kita selami.